Capek gak sih lihat cuan kripto atau saham gorengan yang naiknya ribuan persen dalam semalam, tapi ujung-ujungnya dana kita malah sering nyangkut dan hilang dalam sekejap? Kita semua terobsesi mengejar fast money, uang yang datang cepat. Padahal, kalau kita amati, para konglomerat yang kekayaannya abadi, yang bikin mereka kaya raya 7 turunan itu bukan dari bisnis yang viral atau trending. Mereka justru main di bisnis yang biasa banget, yang cenderung membosankan. Bisnis yang mereka jalankan adalah mesin uang antar generasi. Pertanyaannya, apa 3 bisnis biasa ini? Dan apa rahasia yang membuat bisnis mereka anti bangkrut, bahkan saat ekonomi Indonesia diguncang krisis? Hari ini, kita akan bongkar tuntas. Tapi sebelum kita masuk ke daftarnya, kita harus pahami dulu satu konsep fundamental, moat. Moat itu adalah istilah yang dipopulerkan oleh Warren Buffett. Analoginya begini, setiap bisnis adalah sebuah istana, dan moat adalah parit perlindungan super lebar yang mengelilingi istana itu. Semakin dalam dan lebar moatnya, semakin sulit kompetitor menyerang dan menghancurkan istana kita. Poin pertama ini mungkin paling membosankan, tapi juga paling vital, logistik dan infrastruktur. Kenapa bisnis ini abadi? Karena ini adalah pembuluh darah dalam perekonomian. Selama ada manusia, selama ada transaksi, selama itu pula, barang harus dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Bisnis ini punya moat yang sangat tebal, yaitu modal raksasa dan izin eksklusif. Coba Anda bayangkan, untuk membangun satu ruas jalan tol sepanjang 50 km, dibutuhkan triliunan rupiah dan waktu bertahun-tahun untuk perizinan. Itu bukan modal yang bisa dikeluarkan oleh startup baru. Itu adalah barrier to entry atau tembok penghalang yang sangat tinggi. Ambil contoh pengelola pelabuhan. Setiap kapal yang berlabuh, setiap kontainer yang dibongkar, semuanya harus membayar biaya. Biaya ini kecil, mungkin hanya beberapa persen dari nilai barang. Tapi karena volume transaksi logistik Indonesia itu puluhan juta kali dalam setahun, alhasil uangnya mengalir terus-menerus, seperti keran yang tidak pernah ditutup. Inilah yang disebut aliran kas yang tahan banting. Poin kedua ini adalah bisnis yang menjual kebutuhan sehari-hari, atau istilah kerennya fast-moving consumer goods. Khususnya, bisnis yang punya monopoli distribusi atau monopoli rasa. Kita semua tahu Indomie, makanan yang penyelamat di akhir bulan. Indomie itu bukan sekadar mie instan. Dia adalah contoh sempurna dari mesin uang antar generasi. Pertama, pricing power. Coba kita bahas soal inflasi. Inflasi itu ibarat kanker keuangan yang menggerogoti daya beli kita. Uang 100.000 hari ini, nilainya akan turun tahun depan. Kedua, daya cengkeram distribusi. Coba Anda pergi ke pelosok Indonesia. Di warung yang bahkan tidak ada sinyal telepon, pasti ada produk mereka. Pabrik bisa ditiru, resep bisa dijiplak, tapi jaringan distribusi yang menjangkau seluruh pulau, dari Aceh sampai Papua, itu adalah moat yang sangat mahal dan sulit dibangun. Pilar terakhir ini adalah bisnis yang tidak punya pabrik atau gudang, tapi mereka punya jalan tol uang. Kita bicara tentang bank-bank besar dan penyedia gerbang pembayaran. Ini adalah bisnis parkir uang. Mereka tidak perlu punya barang, cukup sediakan tempat parkir dan jalanan. Setiap uang yang masuk dan keluar, dari gaji bulanan Anda sampai pembayaran kopi instan di minimarket,
semuanya melewati sistem mereka. Setiap transaksi yang lewat, mereka mengambil tol yang sangat kecil. Muat dari bisnis ini adalah kepercayaan publik dan efek jaringan. Mengapa BCA atau BRI begitu kuat? Karena semua orang sudah percaya dan semua ekosistem bisnis sudah terhubung dengan mereka. Semakin banyak orang yang pakai, semakin banyak yang terpaksa ikut pakai. Anda tidak bisa tiba-tiba membuat bank baru dan memaksa seluruh merchant di Indonesia untuk pindah. Itu tidak mungkin. Jadi, apa benang merah dari 3 bisnis yang sangat biasa ini? 1. DAL. Mereka bukan bisnis yang seksi atau trending di Twitter. 2. Durable. Mereka menjual kebutuhan, bukan keinginan. 3. Moat. Mereka punya hambatan masuk yang sangat tinggi, baik itu modal raksasa, jaringan distribusi yang tak tertandingi, maupun kepercayaan publik. Pelajaran terbesar yang bisa kita ambil adalah, jangan fokus mengejar bisnis yang bisa menghasilkan keuntungan 10 kali lipat dalam 1 tahun. Fokuslah mencari bisnis yang bisa bertahan 100 tahun. Kekayaan antar generasi itu bukan tentang seberapa cepat Anda kaya, melainkan seberapa lama kekayaan Anda bertahan. Jika Anda belum bisa memiliki bisnis logistik, FMCG, atau bank raksasa ini, cara paling realistis untuk menjadi bagian dari mesin uang ini adalah dengan menjadi investor di saham-saham mereka. Mulai hari ini, ubah cara pandang Anda. Stop kejar fast money. Mulai kejar durable money.